Selamat malam, perkenalkan nama saya Dionisius Vaswi Awogea dengan nomor induk mahasiswa 1974201037, kelas malam semester 4B Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Persada Bunda. Video ini saya buat sebagai pemenuhan UTS mata kuliah Hukum Tanah, dan di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara permohonan hak atas tanah berupa hak milik untuk perumahan. Sebelum itu, kita perlu tahu pengertian hukum tanah. Dalam ruang lingkup agrarian, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Dalam pasal 4 ayat 1 UU PA atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Maksudnya, hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang hierarki. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Kedua, hak menguasai dari negara atas tanah. Ketiga, hak perseorangan. Hak perseorangan meliputi A. hak-hak atas tanah, B. wakaf tanah hak milik, C. hak jaminan atas tanah atau hak tanggungan, dan yang ke D. hak milik atas satuan rumah susun. Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret beraspek publik dan privat yang dapat disusun dan dapat dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ada dua macam asas dalam hukum tanah, yaitu yang pertama, asas asesi atau asas perlekatan. Dalam ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan. Bangunan dan tanaman tersebut bagian dari tanah yang saling bersangkutan. Yang kedua, asas horizontal shading atau asas pemisahan horizontal. Dan dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemikiran bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan. Dalam PMNA atau KBPN nomor 9 tahun 1999, permohonan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik dapat diberikan haknya kepada pemohon oleh pejabat yang berwenang. Pemberian dan pembatalan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan dilakukan oleh Menteri Agraria dan Pertahanan atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Pemberian dan pembatalan hak ini, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, kepada Kepala Kantor Pertahanan, dan pejabat yang ditunjuk lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan ini. Dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan, pemberian hak atas tanah, dan kegiatan pendaftaran tanah. Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. Permohonan hak milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertahanan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dengan diberlakukannya kebijaksanaan peraturan
peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka dapat menumbuhkan dan menciptakan suatu pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah walaupun pengembang dengan bekerja sama dengan bank negara. Untuk itu, bagi masyarakat ekonomi lemah dapat kemudahan untuk memperoleh tanah beserta rumah tinggal melalui fasilitas KPR atau kredit pemilikan rumah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Permohonan pendaftaran hak tersebut harus dilampirkan dengan yang pertama, bukti identitas pemohon. Kedua, bukti penggunaan tanah untuk perumahan dapat berupa fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB yang mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk perumahan, atau dapat berupa surat keterangan dari kepala desa setempat. Yang ketiga, dapat melampirkan fotokopi surat pemberitahuan terutang pajak bumi dan bangunan tahun berjalan atau berakhir. Dan yang keempat, surat pernyataan dari permohonan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon. Sekian penjelasan dari saya tentang cara permohonan hak atas tanah berupa hak milik untuk perumahan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.